Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas karena kita sudah berada di hari Minggu lagi. Apa yang kira-kira bisa kita expect untuk satu minggu ke depan in terms of kalender ekonomi. Kemudian kita juga bakalan bahas sebenarnya bagaimana sih sentimen yang ada di market sekarang, baik itu sentimen di stock market maupun di cryptocurrency. Tentunya juga di akhir video nanti kita bakalan bahas dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,09 triliun dolar atau naik sekitar 0,65%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah. Yang hijau itu cuma ada beberapa, teman-teman. Itu pun kenaikannya sangat amat tipis dan menjadikan hari ini Tron sebagai top performer dengan kenaikan 0,81% menuju 0,088 dolar. Sisanya mengalami kenaikan dan penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, secara overall tidak mengherankan kita melihat Sabtu dan Minggu biasanya volume tidak akan terlalu besar, terutama di Minggu, teman-teman, which is hari ini, yang juga saya bakalan bahas kenapa kalau teman-teman masih mempunyai posisi harus waspada terhadap beberapa hal. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita bakalan cek dulu untuk 7 hari ke depan, kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah minggu lalu yang cukup menarik teman-teman, minggu depan itu akan lebih menarik lagi dari segi data ekonomi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatikan di sini, mulai dari tanggal 11 Oktober nanti, yang berarti hari Rabu, kita udah akan mendapatkan data yang cukup penting. Sebelumnya juga sebenarnya ada event yang wajib kita pantau juga, yaitu adalah beberapa anggota Fed yang akan melakukan speech. Ya, walaupun ini mungkin tidak akan sesignifikan speech yang dibawakan oleh Kakek Powell, tapi mungkin kalau ada beberapa statement mengejutkan dari anggota-anggotanya di sini, itu juga sedikit banyak mungkin bisa menggerakkan market. So, dari awal minggu depan saja kita sudah mendapati beberapa anggota Fed yang bakalan melakukan speech, diantaranya Fed Logan, Fed Barr, Fed Jefferson, kemudian ada Fed Bostic, Fed Waller, Fed Kashkari, Fed Daily Speech. Jadi ini yang bakalan melakukan speech dari tanggal 9 Oktober hingga tanggal 11 Oktober nanti. Nah, diikuti tanggal 11 Oktober nanti kita bakalan kedatangan data PPI yang menurut saya akan cukup penting juga. Ini akan menjadi salah satu data juga yang dipantau karena ini berkaitan juga dengan inflasi, teman-teman. Ini adalah Producer Price Inflation. Yang untuk sementara ekspektasinya adalah menurun dari 0,7 menjadi 0,3%. Diikuti tanggal 12-nya dini harinya akan ada FOMC Minutes. Nah, ini saya nggak tahu nih apakah akan ada volatility yang tercipta di sana. Biasanya nih di FOMC Minutes itu hanya rangkuman daripada pertemuan Fed Interest Rate Decision sebelumnya. Oke, ini hanya pengulangan rangkumannya apa yang dibahas pada saat itu. Tapi sekali lagi kalau misalnya ada sebuah statement yang kemudian mengejutkan, surprising di FOMC Minutes ini, maka ini juga bisa menghasilkan volatility. Tapi yang lebih menggaransi menurut saya teman-teman adalah pertama data PPI yang lebih menggaransi untuk menghasilkan volatility maksud saya ya. Data PPI menurut saya akan menghasilkan volatility, diikuti juga di tanggal 12 Oktober ini menjadi highlight utamanya teman-teman. Di hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan mendapatkan data core inflation rate dan juga inflation rate year on year-nya. Jadi ini adalah data inflasi juga, oke. Dan semua datanya diekspektasikan mengalami penurunan, teman-teman. Dari yang awalnya 4,3% untuk core-nya menjadi 4,1, dan inflation rate year on year-nya diekspektasikan dari 3,7 menjadi 3,6%. Ya, which is saya pribadi juga berharap bahwa data tersebut benar ya teman-teman. Alias kita berharap memang inflasi terus mengalami penurunan. Setelah kemarin kita sempat melihat CPI ya, terutama itu mengalami peningkatan selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kita bakalan lihat nih apakah pada akhirnya kita akan meneruskan tren penurunannya
Ataukah kita justru akan kembali start untuk terus-menerus merangkak naik? Jawabannya akan kita temukan nanti di hari Kamis. So, mulai dari hari Rabu, saya rasa sudah akan ada volatility di market Kamis dan juga Jumat. So, ini adalah beberapa data yang perlu teman-teman waspadai dan beberapa jam ini perlu kalian catat mungkin kalau misalnya kalian pengen melihat tontonan yang menarik. So, itu adalah yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, yang saya mau bahas di sini teman-teman adalah sentimen yang berada di market sekarang. Biasanya sentimen itu juga dipengaruhi oleh berbagai headline di media massa, mau CNBC, mau Twitter. Karena kan pasti kalian banyak temukan berita-berita gitu ya, analis dari institusi A, strategis dari institusi B, dan seterusnya. Intinya para ahli lah gitu. Salah satunya dari JP Morgan bernama Marko Kolanovic. Itu memperingatkan bahwa akan ada penurunan sebesar 20% di stock market Amerika Serikat. Kemudian juga sekaligus bakalan akan ada resesi menurut dia. Gitu ya, ini orangnya nih. JP Morgan's Marko Kolanovic is bracing for a 20% sell-off to hit the S&P 500. Oke, dan ini ditayangkan di TV, teman-teman. Selain ditayangkan di TV, diliput juga di sini, dijadikan headline gitu. Tidak hanya di sini, teman-teman. Kalau kalian lihat juga di Twitter, ada juga yang menyampaikan nih. Ini kali ini dari Bloomberg, Intelligence Senior Macro Strategist gitu ya. Wah, jadi kan kesannya ahli banget gitu. Mike McGlone menyampaikan bahwa Bitcoin bisa drop kurang lebih 60% lagi dari sini karena kurangnya liquidity. Dan juga persistent global rate hikes. Artinya kenaikan suku bunga terus-menerus dari berbagai central bank di seluruh dunia. Oke? Belum selesai. Kita lihat lagi yang lain. JP Morgan Chase CEO. CEO-nya JP Morgan, Jamie Dimon, menyampaikan warning bahwa interest rate could go up quite a bit further as policymakers face the prospects of elevated inflation and slow growth. I'm not sure if the world is prepared for 7%. Setelah tadi anggotanya menyampaikan bahwa siap-siap nih bakalan ada drop 20% di stock market. Nah, CEO-nya JP Morgan menyampaikan bahwa kalian juga harus siap-siap. The Fed nih masih belum selesai naikkan suku bunganya. Bahkan market pasti tidak siap dengan angka 7%. Oke, jadi dia menyampaikan nih, baik banget mereka gitu ya, memberikan kita warning gitu untuk ya menjual mungkin semua saham kita. Kalau misalnya terutama untuk teman-teman yang mungkin berada di US, tujuannya yaitu biar kalian menjual gitu loh. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ada juga yang terakhir, even as job creation surge, Americans still think the economy stinks. Artinya apa? Walaupun banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang dibentuk di Amerika Serikat, oke, banyak lapangan kerja baru, tetapi masyarakat Amerika katanya nih masih merasa bahwa ekonomi di US itu tidak sebaik yang mereka kira gitu. So, dari berbagai artikel yang baru saja kita lihat di sini, teman-teman, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil gitu? Apa kira-kira yang mereka mau kita lakukan? Kalau saya pribadi melihat semua headline di sini, beranggapan bahwa ini mereka pasti pengennya kita jualan gitu loh. Kenapa? Karena semuanya bentuknya FUD, teman-teman. Menyebarkan ketakutan. Supaya kita berpikir kembali. Pertama, kalau misalnya mau membeli saham Amerika Serikat misalnya. Atau mau membeli aset lainnya, cryptocurrency misalnya. Pikir-pikir lagi, kenapa? Oh iya, saya mikir-mikir kok. Karena coba lihat deh. Analis-analis di luar itu, yang dari JP Morgan, dari Bloomberg, katanya kita bakalan drop 60%, 20%, dan seterusnya. Apalagi CEO-nya JP Morgan menyampaikan bahwa The Fed masih akan menaikkan suku bunga berkali-kali lagi, bahkan sampai 7%. Ngeri kok, saya nggak berani masuk sekarang. Nah, itu yang saya rasa mereka pengen kita lakukan. Yaitulah kita ketakutan masuk ke market. Oke, mereka sebar-sebar FUD-nya, tapi di belakang layar mereka justru akumulasi. Dan ini bagi saya justru adalah pertanda baik menurut saya, teman-teman. Menurut saya adalah pertanda baik gitu.
Ketika mereka-mereka udah cenderung semuanya beres menyebarkan FUD, itu biasa justru adalah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Terlebih lagi kalau kita lihat di stock market Amerika Serikat, S&P 500 terutama, kita itu sedang berada di area support, teman-teman. Oke? Bagaimana menurut kalian tentang berbagai artikel yang baru saja kita lihat? Apakah kalian lebih percaya ke analisnya Bloomberg, JP Morgan, ataukah kalian punya pendapat sendiri? Kalau saya pribadi, saya kurang percaya, jujur saja, dan saya lebih prefer untuk melakukan yang sebaliknya daripada apa yang mereka katakan. Terlebih lagi kalau misalnya kita sudah lihat berbagai artikel memberikan sentimen yang sama, itu adalah negatif gitu. Jadi kalau saya pribadi justru beranggapan bahwa ini adalah sesuatu yang bullish, terutama gitu ya untuk S&P 500. Tapi mungkin pembuktiannya nanti akan ke beberapa minggu ke depan, kita bakalan lihat apakah S&P 500 bakalan justru kembali rebound, ataukah benar kata-kata mereka ini bahwa S&P 500 akan drop 20%, kemudian cryptocurrency terutama Bitcoin bakalan drop 60%. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga yang terakhir, ini menurut saya sebuah analisa yang lebih realistis daripada yang kita lihat beberapa kali sebelumnya, teman-teman. Karena kan beberapa kali sebelumnya kita melihat ada yang memprediksi cycle top berikutnya itu ada yang sampai $250.000, ada yang mengatakan $300.000. Bahkan yang paling optimis ada yang mengatakan Bitcoin bisa menyentuh sampai $1 juta gitu. Ya, kalau saya pribadi sih tidak muluk-muluk lah ya, teman-teman. Kalau misalnya kita udah bicara soal $1 juta, saya rasa itu masih cukup jauh gitu ya. Karena kita masih sekarang berada di harga $20.000. Perlu kita ingat juga, teman-teman, bahwa Bitcoin ini sekarang walaupun termasuk aset yang masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan beberapa aset kelas lain, seperti contohnya gold dan lain-lain, tapi market cap-nya udah lumayan, teman-teman. Market cap-nya udah $0,5 triliun, atau bahkan sempat menyentuh $1 triliun kemarin. Jadi ini udah bukan kecil-kecil banget lagi gitu. Jadi untuk menggerakkan harganya jauh sampai ke atas banget, itu perlu bukan waktu, tapi perlu uang yang sangat besar, teman-teman. Nah, jika memang kita mendapatkan adopsi massal lebih cepat daripada yang kita perkirakan, ya maka angka-angka yang tinggi tersebut lebih make sense. Tapi kalau misalnya hal tersebut belum terjadi, saya rasa kita masih akan sulit untuk menyentuh $1 juta gitu. Kalau saya pribadi masih sekali lagi target saya di cycle top berikutnya adalah $100 sampai $150.000. Tapi bagi si Titan of Crypto ini, Bitcoin next cycle top at $137,000. Jadi dia beranggapan bahwa ada sebuah trendline yang selalu terbentuk ya teman-teman setiap kali kita masuk ke bear market, dan biasanya trendline tersebut bisa kita gunakan untuk memprediksi cycle top berikutnya. Contohnya di mana? Contohnya kalau kita lihat di sini dari tahun 2012 kita masuk ke bear market, kemudian ada membentuk semacam trendline. Nah, kita tarik garis trendline tersebut, dan pada akhirnya itu mampu memprediksi top di cycle 2018. Oke. Kemudian di sini juga sama, kita mendapatkan bear market gitu kan. Kemudian ada trendline yang tercipta di sini. Nah, kita juga tarik trendline yang di sini dan bisa ketemu juga dengan top di cycle berikutnya. Nah, tentunya pertanyaannya apakah this time is different, ataukah kita akan kembali mengulangi hal yang sama dengan yang kita lihat sebelumnya? Kalau memang iya, maka prediksinya di si Titan of Crypto ini, kita mungkin bakalan berhenti kurang lebih di sekitaran area $137.000. Oke, karena ada dua indikator nih yang dia pakai, teman-teman. Selain trendline di sini, dia juga menggunakan price realize di sini, teman-teman. Price realize itu yang warna merah di sini. Oke, jadi saya rasa ini target yang lebih make sense, $137.000. Dan menurut dia, harusnya kita akan mencapai area tersebut kurang lebih di pertengahan tahun 2024. Oke, dan saya sih fine-fine saja, teman-teman. Mau 2024, 2025, saya sudah siap untuk hold portofolio saya. Oke. Bahkan lebih dari itu, ya saya juga sudah siap. Sekali lagi, karena saya sudah men-setting portofolio saya sedemikian rupa sehingga saya mampu untuk nge-hold portofolio saya sampai beberapa tahun ke depan. Dan saya rasa itu adalah hal yang terbaik bisa teman-teman lakukan mulai dari sekarang, supaya kalian tidak tergoyahkan sama sekali. Kalaupun amit-amit kita drop ke lower low baru, kalian tidak akan panic selling. Kalian justru menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menyerok di harga yang lebih murah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari 1 hour chart.
So, apa yang sedang terjadi di Bitcoin, teman-teman, sebenarnya tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan dari apa yang sudah saya sampaikan di video kemarin. Saya sampaikan bahwa teman-teman tergantung kalian profil resikonya seperti apa. Kalau misalnya kalian mau mencari setup, bagi saya lebih make sense mencari setup itu untuk buy atau long sekarang. Kenapa? Karena kita mendapatkan beberapa indikasi. Sekali lagi ada V-shape recovery di sini. Kita break dari trend line, diikuti ada semacam percobaan untuk konsolidasi. Nah, sekali lagi, semakin panjang konsolidasi yang kita lihat di sini, semakin besar chance bahwa kita akan kemudian melanjutkan kenaikan. Saya secara pribadi sudah masuk di sekitaran area di sini. Ini cenderung sangat agresif, teman-teman, tapi saya siap untuk menghadapi resikonya. So, kalau misalnya teman-teman yang juga sudah sempat untuk masuk, katakanlah di sekitaran area trendline di sini, atau kalian masuk pada saat breakout di sini, gitu ya, atau kalian masuk pada saat retest, up yang manapun itu, kalau kalian merasa pergerakannya sudah cukup tinggi ke atas, saran saya secepatnya digeserlah stop loss-nya ke arah entry. Oke? Kalian meminimalisir gitu ya resiko yang tidak kalian perlukan. Kalau misalnya rupanya kita kembali start untuk drop ke bawah, ya kalian sudah bisa keluar dalam keadaan break even. Walaupun untuk sementara teman-teman, saya tidak menemukan adanya indikasi sama sekali akan adanya perubahan secara price action, yang berarti saya short term biasnya masih akan cenderung bullish, teman-teman, selama kita terkonsolidasi di atas area di sini. Nah, pertanyaannya tentunya apakah konsolidasi yang kita lihat di sini sudah berakhir, ataukah kita akan membuat konsolidasi yang lebih besar gitu loh. Nah, itu saja pertanyaannya untuk sementara. Tapi selama kita terkonsolidasi di sekitaran area di sini, pattern apapun yang nanti kita bentuk di sana, menurut saya itu masih cenderung akan bullish. Nah, sekali lagi, invalidasinya hanya adalah, teman-teman, kalau misalnya kita sempat untuk kembali closing di bawah area trendline di sini, oke? Terlebih lagi di 4-hour candle, itu yang akan menginvalidasi senario di mana kita akan kembali melanjutkan kenaikan, dan justru itu adalah berarti kita kemungkinan akan membuat ini sebagai sebuah fake out, dan akan kembali drop. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang mungkin belum sempat masuk gitu ya, mungkin belum mendapatkan setup sama sekali sampai sekarang, ya kalian menurut saya jangan membeli ketika dia lagi nge-pump, bukan nge-pump sih, tapi mini rally lah seperti ini. At least tunggulah pullback-nya gitu ya. Baru teman-teman kalau misalnya dapatkan setup, barulah kalian masuk. Tapi kalau belum ada, ya sudah ditunggu saja dulu teman-teman. Kalau saya pribadi, saya sudah sempat masuk dari sekitaran area di sini. Oke, sekali lagi, tidak ada kewajiban kalian untuk masuk ke market setiap hari, teman-teman. Dan tidak ada kewajiban bagi kalian juga untuk memanfaatkan semua setup yang ada. Kalau misalnya memang ketinggalan, dan kalian tidak dapatkan setup yang kalian mau, ya sudah, memang berarti bukan rezeki. Oh, ini belum tentu kita akan langsung naik dari sini, teman-teman. Kalau misalnya kalian akan mendapatkan wave kedua dari sini, nah ini adalah kesempatan berikutnya bagi kalian gitu loh. Kalian bisa buy di sekitaran area trendline di sini, atau ketika breakout. Nah, ini akan menjadi, saya rasa, setup yang lebih konservatif. Kalau yang lebih agresif, kalian bisa di sekitaran area di sini ketika kita kembali retest ke arah trendline. Oke, ingat ketika kita berada di hari Minggu, biasanya pergerakannya bakalan sedikit anomali ya teman-teman, bakalan ada pergerakan yang cenderung zigzag gitu ya, ke atas ke bawah. So, kalian perlu aware akan hal tersebut. So, untuk sementara, bias saya short term masih cenderung akan bullish. Untuk sementara, rally yang kita lihat di sini, walaupun tidak besar, tapi cenderung terlihat cukup impulsif. So, kita bakalan lihat apa yang bakalan dilakukan oleh Bitcoin berikutnya, apa clue berikutnya yang bakalan diberikan. Tapi bias saya masih cenderung akan bullish dan merasa bahwa Bitcoin minimal kembali akan ngeretest ke area high terakhir di 28.600 sebagai target pertamanya. Target keduanya sudah beberapa area di sini. Pertama di sekitar 29.800 sampai 30 ribuan. Dan terakhirnya ada di area high terakhir. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.